Perkenalkan, nama saya Intan Juweni. Saya dari kelas 2E program studi PGSD Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peternakan di NTT. Salah satunya yaitu budidaya ternak ayam potong. Perkenalkan, nama saya Kristina Donalo Lamadoken. Saya akan menjelaskan tentang materi ternak sapi di NTT. Ayam potong atau disebut juga dengan ayam broiler merupakan salah satu jenis ayam yang dimanfaatkan dagingnya. Sehingga ayam ini juga disebut sebagai ayam pedaging. Bagi kebanyakan orang tentu lebih memilih daging ayam karena harganya daging ayam dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan daging lainnya. Dari waktu ke waktu semakin meningkat secara signifikan, tetapi tidak diimbangi dengan produksi daging ayam yang cukup, sehingga usaha ternak ayam potong bisa dikatakan sangat menguntungkan. Sebelum memulai beternak ayam, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu seluk-beluk bidang usaha yang satu ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar usaha ternak ayam potong ini dapat berkembang dan menguntungkan. Yang pertama yaitu kandang. Saat membuat kandang, usahakan jarak kandang dengan pemukiman minimal 100 meter, dekat dengan sumber air. Yang ketiga yaitu usahakan posisi kandang membujur dari timur ke barat. Yang keempat yaitu beri celah udara agar udara segar bisa masuk ke dalam kandang. Yang kelima yaitu beri lampu yang cukup untuk mengatur pencahayaan dan mengatur agar suhu lingkungan tetap hangat. Yang keenam yaitu buat sekat dan liter yang cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ternak sapi di NTT. Sapi adalah hewan ternak terpenting dari jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber penghasilan daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan manusia. Ternak sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan kulitnya menghasilkan 85%. Salah satu pemasok daging sapi untuk kebutuhan daging nasional berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini dikenal sebagai lumbung ternak nasional. Sapi potong memiliki peran yang cukup luas bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Secara sosial, sapi potong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pertanian, di mana jika peternak memiliki banyak sapi potong, berarti tingkat sosial masyarakatnya tinggi. Sedangkan dari segi ekonomi, sapi potong bermanfaat sebagai simpanan dan kebutuhan yang mendesak karena peternak sapi dapat menjual sapi potong dengan cepat. NTT merupakan provinsi yang terdiri dari banyak pulau. Terdapat 2 pulau yang menjadi sentra produksi sapi potong, yaitu Pulau Sumba dan Pulau Timur. Distribusi sapi di pulau di NTT tidak terlepas dari kedekatan hubungan antara peternak kecil dan pedagang sapi. Hubungan antara peternak dan pedagang sapi potong sudah terbangun sejak lama dan diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi model kemitraan antara peternak sapi dan pedagang sapi potong. Cara menjaga agar sapi tetap sehat yaitu yang pertama, menjaga kualitas pakan. Pakan merupakan hal yang krusial dalam beternak sapi. Pakan yang baik adalah pakan yang segar, bergizi, dan terbebas dari zat-zat kimia berbahaya, sehingga pemilihan pakan harus benar-benar diperhatikan. 2. Pemberian vaksin. Pemberian vaksin pada sapi berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh sapi terhadap berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa. Yang ketiga, memandikan sapi. Dalam sehari, sapi bisa buang kotoran hingga 15 kali yang menyebabkan tubuhnya mudah sekali kotor. Yang keempat, menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang sapi perlu dijaga, mengingat seringnya sapi buang kotoran, maka seharusnya kandang rutin dibersihkan setiap harinya. Kelima, pengobatan eksternal. Bagian luar sapi yaitu kulit juga terkadang mengalami gangguan seperti parasit, jamur, kudis, ataupun luka. Apabila didapati hal-hal tersebut, sapi harus segera diobati agar gangguan tersebut tidak menyebar ke bagian tubuh lain.